Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, bersama saya di sini Raihani, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip perkembangan manusia. Baiklah, yang kita ketahui bersama bahwa manusia secara umum tidak akan pernah terlepas dengan yang namanya perkembangan. Yang mana dalam perkembangan itu mereka selalu akan melalui berbagai proses dan tahapan-tahapan. Apa yang dimaksud dengan prinsip perkembangan? Prinsip perkembangan itu secara spesifik berarti sebagai kaidah ataupun patokan dari perkembangan itu sendiri. Untuk lebih jelasnya mengenai penjelasan prinsip-prinsip perkembangan, mari kita simak tayangan slide berikut ini. Misalnya, itu ciri egosentrisme yang hilang dengan sendirinya, berganti dengan sikap prososial. Mungkin ya anak-anak yang masih kecil, dia masih egonya masih sangat tinggi, tapi semakin dia dewasa, maka dia akan mengerti dengan keadaan sekitarnya. Terus mendapatkan ciri baru, yaitu yang seperti tadi juga, sikap egosentrismenya hilang, terus mendapatkan ciri baru, yaitu sikap yang prososial. Selanjutnya, yang kedua, yaitu perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Jadi, kalau di bagian ini, yang sangat berpengaruh adalah lingkungan masa kecilnya. Dasar awal yang terbentuk biasanya akan bertahan lama dan berpengaruh pada sikap dan tingkah laku anak sepanjang hidupnya. Karena saat anak itu masih kecil, dia itu mempunyai keingintahuan yang sangat besar. Terus anak sangat kritis, jadi jika ada hal-hal baru di sekelilingnya, pasti dia langsung pengen tahu, pasti langsung bertanya tentang ini apa dan lain sebagainya. Terus daya tangkap anak pun yang masih kecil itu dia sangat kuat. Anak sangat mudah meniru yang ada di sekitarnya. Jadi dari hal tersebut akan menjadi kebiasaan anak dan kadang sulit untuk dirubah. Maka dari itu, peran orang tua juga sangat penting di masa-masa ini. Jika ada hal yang salah, maka usahakan lakukan perubahan sedini mungkin, supaya hal itu tidak menjadi kebiasaan hingga sepanjang hidupnya. Jadi disinilah anak itu belajar, dan dari hasil belajar dan pengalamannya itu merupakan hal yang dominan dalam perkembangan anak. Jadi, apa yang dia dapat, itulah yang akan dimunculkannya sebagai tingkah laku atau sikapnya. Jadi, apa yang didapat di awal itulah yang nanti menjadi pola kebiasaannya. Jadi, kalau itu sudah menjadi kebiasaan, pasti nanti akan sulit dirubah. Takutnya, kalau memang kebiasaan itu salah, kalau tidak dirubah sedini mungkin, maka itu akan terjadi menjadi kebiasaannya sepanjang hidup. Misalnya, hingga dia dewasa, dia kalau kecilnya di lingkungan yang mungkin orang-orangnya suka marah atau berkata keras, berkata kasar atau berkata yang tidak baik gitu. Kalau kan anak-anak mudah ya menangkap apa yang terjadi di lingkungannya. Jadi kalau tidak dirubah dengan sedini mungkin hal-hal itu akan terus menjadi kebiasaannya, akan terus diikutinya, sehingga sampai dewasa, sampai dia tua, dia akan terbiasa ngomong-ngomong kasar. Jadi omongan yang kasar atau yang jelek itu sudah menjadi seperti biasa bagi dirinya. Jadi disinilah peran kita sebagai orang tua ataupun lingkungan di situ sangat penting. Jadi jika memang ada yang salah, maka
dengan sedini mungkin kita harus mengadakan perubahan agar agar hal-hal yang salah itu tidak akan menjadi kebiasaan hingga anak itu besar atau tumbuh menjadi dewasa. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Jadi perkembangan seorang anak itu sangat dipengaruhi oleh proses kematangan. Apa proses kematangan itu? Yaitu terbukanya karakteristik yang secara potensial sudah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik individu. Seperti misalnya dalam fungsi filogenetik, yaitu merangkak, duduk, kemudian berjalan. Jadi individu itu sudah punya potensi, yaitu untuk merangkak, untuk duduk, kemudian berjalan. Dan hal-hal ini tidak terjadi sekaligus, tapi melalui tahapan-tahapan dan proses-proses. Jadi untuk bisa mencapai proses-proses tersebut, maka tidak terlepas dari itu, individu itu juga butuh untuk belajar. Terus di sini apa yang dikatakan belajar? Belajar adalah perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Jadi untuk agar proses kematangan itu bisa berjalan sempurna, maka seorang individu harus butuh latihan dan usaha. Dengan melalui belajar, anak-anak akan memperoleh kemampuan menggunakan sumber yang diwariskan. Jadi, apa yang sudah diwariskan atau yang potensi yang ada pada diri manusia itu dengan belajar, maka dia akan bisa menggunakan sumber itu. Maka hal-hal itu akan bisa berjalan dengan baik sesuai tahapan dan prosesnya. Hubungan antara kematangan dan hasil belajar ini bisa dicontohkan pada saat terjadinya masa peka. Misalnya tadi merangkak ya, pada seorang anak. Bila pembelajaran itu diberikan pada saat masa pekanya, misalnya masa merangkak tadi, masa pekanya pada umur sekian, maka di situ diberikan latihan oleh orang tua dan anak itu pun terus untuk berusaha, maka hasil dari pembelajaran tersebut akan cepat dikuasai oleh anak. Tapi demikian pula sebaliknya, jika sudah tiba pada saat masa pekanya, namun anak misalnya hanya berusaha sendiri tanpa diberikan stimulus ataupun latihan dari orang tuanya, maka mungkin bisa jadi anak tetap bisa melakukan hal itu, tapi mungkin sedikit lebih lambat dan anak akan lambat dalam menguasai hal tersebut. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pola perkembangan dapat diramalkan. Jadi, dalam perkembangan motorik seorang anak, yang pertama, dia akan mengikuti hukum cephalocauda, yaitu perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh, dimulai dari kepala hingga ke kaki. Ini berarti bahwa kemajuan dalam struktur dan fungsi pertama-tama terjadi di bagian kepala, kemudian badan, dan terakhir kaki. Mungkin bisa kita lihat pada perkembangan anak. Anak yang belum bisa berjalan, tapi dia sudah bisa memegang yang lainnya, misalkan memegang mainan atau yang lainnya, terus bisa menggerak-gerakkan kepala, menoleh ke samping kanan, samping kiri, ataupun yang lainnya. Mungkin dari situ bisa dilihat dari ada kemajuan dari fungsi
bagian-bagian tubuh tersebut. Kan tadi dijelaskan bahwa kemajuan struktur dan fungsi itu pertama-tama terjadi di bagian kepala. Jadi walaupun anak-anak yang masih bayi belum bisa berjalan, belum bisa, ya hanya masih tiduran gitu, tapi dia kepalanya misalnya sudah bisa melihat ke kanan, ke kiri, terus tangannya sudah bisa memegang memegang mainan atau yang lainnya. Nanti setelah berkembang, maka dari kepala tadi menuju ke badan, yaitu tadi seperti tangan bisa memegang mainan, terus nanti setelah itu akan berkembang lagi sampai kaki bisa kuat untuk berdiri, berjalan, hingga yang lainnya. Mungkin seperti itu. Terus untuk hukum yang kedua yaitu progmodistal atau perkembangan dari yang dekat ke jauh. Misalnya kemampuan jari jemari seorang anak akan didahului oleh keterampilan lengan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Jadi, karakteristik tertentu dalam perkembangan itu juga dapat diramalkan. Nah, ini berlaku baik untuk perkembangan fisik maupun mental. Jadi, semua anak itu mengikuti pola perkembangan yang sama dari satu tahap menuju tahap berikutnya. Bayi akan berdiri sebelum dapat berjalan. Terus dapat menggambar lingkaran sebelum dapat menggambar segi empat. Pola perkembangan ini tidak akan berubah sekalipun terdapat variasi individu dalam kecepatan perkembangan. Pada anak yang pandai dan tidak pandai, dia akan mengikuti urutan perkembangan yang sama, seperti anak yang memiliki kecerdasan rata-rata. Namun, ada perbedaan, mereka yang pandai akan lebih cepat dalam perkembangannya dibanding dengan yang memiliki kecerdasan rata-rata, sedangkan anak yang bodoh akan berkembang lebih lambat. Jadi, semua individu akan melalui proses atau tahapan perkembangan yang sama. Yang membedakannya hanya kecepatannya saja, karena mungkin ada anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, atau biasa-biasa saja, atau di bawah. Jadi, yang menentukannya adalah kecepatannya. Jadi, setiap individu akan mengalami perkembangan yang sama. Perkembangan bergerak dari tanggapan yang umum menuju tanggapan yang lebih khusus. Misalnya seorang bayi, dia akan mengacak-ngacak mainan sebelum dia mampu melakukan permainan itu dengan jari-jarinya. Demikian juga dengan perkembangan emosi. Anak akan merespon ketakutan secara utama pada suatu hal yang baru, namun selanjutnya akan merespon ketakutan secara khusus pada hal yang baru tersebut. Perkembangan berlangsung secara berkesinambungan sejak dari pembuahan hingga kematian. Namun, hal ini terjadi dalam berbagai kecepatan yang seperti tadi saya jelaskan, kadang lambat, kadang cepat. Jadi, perbedaan kecepatan perkembangan ini terjadi pada setiap bidang perkembangan dan akan mencapai puncaknya pada usia tertentu. Seperti imajinasi kreatif akan menonjol di masa kanak-kanak dan mencapai puncaknya pada remaja. Berkesinambungan memiliki arti bahwa setiap periode perkembangan itu akan berpengaruh terhadap perkembangan selanjutnya. Terus yang selanjutnya, yang keenam, yaitu terdapat perbedaan individu dalam perkembangan.
Jadi, tadi sudah dijelaskan bahwa walaupun pola perkembangan pola perkembangan itu sama bagi setiap anak, tetapi anak akan mengikuti pola yang dapat diramalkan dengan cara dan kecepatannya sendiri. Beberapa anak ada yang berkembang dengan lancar, bertahap, langkah demi langkah. Sedangkan lain bergerak dengan kecepatan yang melonjak, dan pada anak lain terjadi penyimpangan. Perbedaan ini disebabkan karena setiap orang memiliki unsur biologis dan genetik yang berbeda. Kemudian juga faktor lingkungan yang turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan seorang anak. Ya, misalkan perkembangan kecerdasan dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti kemampuan bawaan, suasana emosional anak tersebut, apakah seorang anak didorong untuk melakukan kegiatan intelektual atau tidak, dan apakah dia diberi kesempatan untuk belajar atau tidak. Selain itu, meskipun kecepatan perkembangan anak berbeda, tapi pola perkembangan tersebut memiliki konsistensi perkembangan tertentu. Pada anak yang memiliki kecerdasan rata-rata, maka dia akan cenderung memiliki kecerdasan yang rata-rata pula ketika menginjak tahap perkembangan berikutnya. Sedangkan perbedaan perkembangan pada tiap individu mengindikasikan pada guru, orang tua, atau pengasuh untuk menyadari perbedaan tiap anak yang diasuhnya, sehingga kemampuan yang diharapkan dari tiap anak seharusnya juga berbeda. Demikian pula pendidikan yang diberikan harus bersifat perseorangan. Dan yang terakhir, yaitu setiap tahap perkembangan memiliki bahaya yang potensial. Jadi, pola perkembangan pada anak itu tidak selamanya berjalan mulus. Pada setiap usia mengandung bahaya yang dapat mengganggu pola normal yang berlaku. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan, yaitu antara lainnya seperti lingkungan dari anak itu sendiri. Terus bahaya ini dapat mengakibatkan terganggunya penyesuaian fisik, psikologis, dan sosial, sehingga pola perkembangan anak tidak menaik tapi datar, artinya tidak ada peningkatan perkembangan, dan dapat dikatakan bahwa anak sedang mengalami gangguan penyesuaian yang buruk atau ketidakmatangan. Peringatan awal adalah adanya hambatan atau berhentinya perkembangan tersebut merupakan hal yang penting karena memungkinkan para pengasuh seperti orang tua, guru, dan lainnya untuk segera mencari penyebab dan memberikan stimulus yang sesuai. Jadi, pada setiap pola perkembangan anak itu pasti ada seperti bahaya ataupun rintangan-rintangan yang akan dihadapi oleh anak tersebut, yaitu berasal dari lingkungannya sendiri. Ya, banyak contohnya ya, seperti mungkin lingkungannya memberikan efek yang buruk kepada anak tersebut. Mungkin dia teman-temannya lebih dewasa dari dirinya, jadi di situ dia akan berkumpul dengan orang-orang yang lebih dewasa darinya. Pasti di situ ada ketidaksesuaian antara sikap dan perilaku antara dirinya dengan teman-temannya. Seharusnya dia bisa berteman dengan anak yang seusianya, tapi karena di lingkungannya itu tidak ada anak yang seusianya, yang lebih banyak malah teman-temannya itu yaitu yang lebih dewasa dari dia, maka di situ nanti pasti dari sikap dan tingkah lakunya akan tidak sesuai, begitu. Baiklah teman-teman, itu tadilah penjelasan yang bisa Raihani sampaikan
Mungkin jika ada yang kurang ataupun yang salah dari penjelasan tadi, Raihani mohon maaf. Cukup sekian, Raihani undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.